Salam desain. Kali ini kita akan belajar menggunakan 3D SMax. Nah, untuk 3D SMax yang saya gunakan di sini adalah 3D SMax 2018. Nah, secara standar tampilan daripada 3D Max 2019 seperti terlihat di dalam monitor ini. Nah, 3D SMax ini biasanya sebuah software atau aplikasi yang digunakan untuk membuat objek 3 dimensi atau animasi 3 dimensi. Nah, secara standar tampilan daripada 3D Max yaitu yang di atas ini disebut dengan menu bar, kemudian di bawahnya adalah toolbar. Nah, kemudian yang di tengah ini disebut dengan viewport. Nah, kemudian yang di sebelah kanan kita ini disebut dengan command panelnya. Nah, kemudian yang di bawah di sini seperti penggaris ini adalah timeline-nya. Nah, kemudian yang di sebelah kanan di sini ini adalah untuk tombol zoom atau panel navigasinya. Nah, secara standar untuk tampilan 3D Max itu biasanya dibagi menjadi 4 viewport, yaitu tampilan dari atas, tampilan dari depan atau front, kemudian tampilan dari left, kemudian tampilan perspektif. Nah, untuk tampilan ini bisa diubah-ubah. Misalnya di sini dari front kita mau dirubah menjadi dari belakang atau back. Nah, tinggal frontnya ini diklik. Nah, kemudian di sini kita cari back. Nah, maka dia akan menjadi tampilan back. Nah, misalnya saya contohkan saya membuat sebuah objek viewport atau ketel di sini. Nah, misalnya seperti ini. Nah, jadi ketel ini kalau dilihat dari belakang dia akan seperti ini. Nah, kemudian kalau kita lihat dari depan, misalnya ini saya klik front atau tekan F, nah maka dia akan balik seperti ini. Begitupun untuk yang lain, misalnya yang dari left ini saya mau rubah jadi dari kanan. Kita klik leftnya ini, nah kemudian kita pilih right. Nah, maka objeknya akan seperti ini. Nah, kemudian tampilan objek-objek ini juga kita bisa rubah, misalnya mengikuti tampilan yang ada di perspektif. Nah, tampilan di perspektif ini disebut dengan default shading, sedangkan tampilan di front dan top ini adalah wireframe, jadi kelihatan kerangka objek tersebut. Nah, misalnya ini kita ingin tampilannya default shading. Nah, tinggal kita klik wireframe-nya ini. Nah, misalnya di sini kita bisa ganti wireframe-nya di sini. Nah, misalnya kita ganti, kita klik wireframe-nya. Nah, maka menjadi default shading. Nah, begitupun untuk yang top. Nah, tinggal kita klik untuk seleksi viewport topnya ini. Ditandai dengan warna garis lebih tebal dan kuning. Atau juga bisa menggunakan shortcut, yaitu tekan F3. Nah, maka dia akan menjadi default shading. Nah, kalau kita ingin misalnya kembali ke wireframe, kita tekan F3 lagi. Nah, begitu seterusnya. Nah, begitupun untuk right. Tinggal kita klik, kemudian kita tekan F3. Nah, jadi semua tampilan menjadi default shading. Nah, kemudian untuk tampilan viewport ini, kalau kita misalnya bekerja, kalau dia terdiri dari 4 dan ukurannya kecil-kecil seperti ini kadang-kadang akan menyulitkan kita. Nah, biasanya kita ubah menjadi satu tampilan viewport saja. Misalnya kita ingin bekerja di tampilan front. Nah, tinggal kita klik frontnya di sini, kemudian kita tekan. Nah, ini tombol navigasi yang paling bawah, maximize viewport. Nah, tinggal kita klik yang ini. Nah, maka tampilan yang lain akan tersembunyi, yang muncul cuma tampilan front saja. Nah, begitupun sebaliknya kalau kita mau mengembalikan lagi ke tampilan sebelumnya yaitu 4 viewport, tinggal kita klik lagi di sini. Nah, maka dia akan kembali ke 4 tampilan. Atau kalau kita menggunakan shortcut, tinggal kita gunakan shortcut ALT dan W. Jadi, kita klik ALT dan W.
Nah, maka dia akan membesar. Jadi seperti ini. Nah, kemudian misalnya kalau kita mau pindah tampilan dari front atau ke tampilan yang lain, tinggal kita gunakan shortcut yang ada di sini. Nah, untuk perspektif P, ortografik U, top T, dan seterusnya. Nah, misalnya saya mau tampilan dari atas, tinggal kita tekan T. Nah, maka ini tampilan dari atas. Misalnya saya mau tampilan dari kiri, kita tekan left. Nah, kemudian kalau kita mau tekan tampilan perspektif, yaitu huruf B. Nah, jadi muncul seperti ini. Nah, kemudian di sini ada juga tombol navigasinya. Ini juga kita bisa atur sesuai dengan selera. Nah, misalnya seperti itu. Atau kita mau klik frontnya. Nah, atau kita tarik seperti ini, di drag. Nah, ya dari top, diklik top, maka dia akan tampil dari atas dan seterusnya. Jadi bisa menggunakan tombol navigasi yang ada di atas di sini. Di software 3D Max di sini kita akan dipelajari menggunakan 3 sumbu aksis, yaitu X, Y, dan Z. Nah, sumbu X ini adalah sumbu kiri dan kanan. Jadi seperti ini. Nah, sumbu Y ini adalah depan dan belakang. Nah, sedangkan sumbu Z ini adalah atas dan bawah. Nah, biasanya kalau nilai Z-nya positif, dia akan berada di atas lantai atau di atas horizon. Kalau min, dia akan di bawah. Begitupun untuk sumbu yang lainnya. Nah, untuk tombol navigasi yang lainnya, kita bisa gunakan di sini. Nah, misalnya kalau kita mau zoom in, zoom out, kita gunakan yang ini. Nah, tinggal kita klik. Nah, drag. Jadi seperti ini. Nah, kemudian kita bisa menggunakan zoom ini juga. Zoom. Klik. Nah, kita klik. Atau bisa menggunakan di sini pan view. Jadi kita bisa geser seperti ini. Begitupun untuk yang lainnya. Kita atur di sini. Kalau misalnya mau memutar, di samping kita menggunakan navigasi di sini, juga bisa menggunakan orbit objek di sini. Nah, jadi kita bisa atur sini. Sini pun dia akan bergerak. Nah, itulah fungsi daripada tombol-tombol navigasi yang ada di pojok kanan ini. Nah, demikianlah cara memulai daripada 3D Max 2018 ini. Bagaimana? Mudah bukan? Silahkan mencoba.